Hai, apa kabar? Berjumpa kembali di The King Education. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan menjadi lebih kekotaan. Bila menghubungkan dengan ilmu geografi yang membicarakan interaksi manusia dan juga alam, maka revolusi industri juga erat kaitannya dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Maka, geografi sebagai ilmu mampu menjembatani antara ilmu alam dan juga revolusi-revolusi industri. Kali ini kita akan membahas mengenai perindustrian. Apa saja yang akan kita kuasai? Adapun yang akan kita kuasai terdiri dari 5 subbab berikut ini. Yang pertama, terkait dengan identifikasi industri. Yang kedua, mengenai klasifikasi atau penggolongan industri. Yang ketiga, penentuan lokasi industri yang terdiri dari berbagai macam teori. Kemudian yang keempat, terdapat persebaran industri di Indonesia. Dan yang terakhir, latihan soal-soal UTBK. Subbab pertama mengenai identifikasi industri. Perkembangan industri terus tumbuh sejalan dengan berkembangnya teknologi. Dewasa ini, berbagai inovasi dari teknologi dan juga komunikasi menjadikan industri mengalami perkembangan yang pesat. Lalu, apa sebenarnya industri itu? Pengertian industri menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 dapat diartikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah. Maka dari pengertian tersebut, industri seperti halnya kegiatan ekonomi yang nantinya mengolah dan juga menghasilkan barang yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Adapun dalam perkembangannya, industri merupakan upgrade atau perkembangan setelah pertanian. Jadi pertanian kemudian berpindah menjadi industri. Lalu apa yang disebut sebagai perindustrian? Perindustrian sendiri dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang bertalian atau berhubungan dengan kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam memahami industri, terdapat pengertian lain dari macam-macam industri. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kawasan industri. Kawasan industri dapat diartikan sebagai kawasan tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana untuk menunjang yang disediakan oleh perusahaan pengelola. Adapun kawasan industri dapat diartikan sebagai kawasan terpusatnya industri-industri yang sejenis atau terjadi pengelompokan industri dalam suatu wilayah. Pengelompokan tersebut dapat dikarenakan memiliki kesamaan dalam bahan baku, proses produksi, ataupun juga sarana prasarana. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan suatu industri dan juga memberikan kemudahan untuk aktivitas-aktivitas industri. Kemudian terdapat pula pengertian dari kawasan berikat. Kawasan berikat dapat diartikan dengan kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah Indonesia yang di dalamnya berlaku sistem kepabean khusus. Adapun kepabean khusus di sini maksudnya adalah barang hasil dari industri produksi ditujukan untuk ekspor seluruhnya. Sehingga kawasan berikat lebih ditujukan untuk kegiatan ekspor maupun impor dari negara Indonesia ke mancanegara. Hal ini menunjukkan kawasan berikat terkait juga dengan bea cukai. Potensi sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Posisi Indonesia di sekitar daerah tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan dilalui jalur pegunungan muda yang aktif
memungkinkan Indonesia mempunyai banyak sekali potensi-potensi sumber daya. Adapun potensi sumber daya yang dimiliki negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan hasil pertanian. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Hal ini menjadikan Indonesia dapat ditanami berbagai macam tanaman dikarenakan memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan juga tanahnya relatif subur. Adapun hasil pertanian dapat berupa seperti kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait hasil perkebunan. Bahan baku industri di bidang perkebunan seperti halnya tebu, karet, kelapa, kopi, teh, dan lain sebagainya. 3. Hasil hutan. Indonesia memiliki 4 macam hutan, yakni hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan juga savana. Beberapa hasil hutan ini tentu dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, sehingga menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali atau beraneka ragam jenis hutan. Adapun hutan musim diantaranya terdiri dari pohon jati, pohon mahoni yang umumnya digunakan untuk industri-industri kayu. Maka tak mengherankan jika Indonesia juga memanfaatkan hasil hutannya untuk diekspor ke berbagai negara. Kemudian keempat, terdapat hasil barang tambang. Indonesia merupakan negara yang dilalui jalur pegunungan aktif. Hal ini menjadikan lempeng-lempeng Indonesia terus bergerak dan menyingkap terdapat berbagai macam barang tambang. Di antaranya minyak bumi, batu bara, timah putih, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Meskipun Indonesia kaya akan barang tambang, namun sangat disayangkan dalam penguasaan barang tambang, kita masih mengandalkan pengolahan dari luar negeri. Hal ini menjadikan Indonesia belum mampu mengelola bahan tambang mereka sendiri. Contoh soal 1 SBMPTN tahun 2015. Berikut ini syarat-syarat berdirinya suatu industri kecuali A. Tersedianya modal usaha, B. Stabilitas politik dan keamanan negara, C. Tersedianya potensi sumber daya alam, D. Tersedianya tenaga kerja, E. Bergantung bahan baku dari luar negeri. Untuk opsi A, tentu menjadikan modal usaha sebagai syarat penting untuk berdirinya suatu industri. Suatu kegiatan usaha tentu perlu memerlukan modal usaha untuk dapat menjalankan kegiatannya. Maka opsi A bukan merupakan jawaban. Kemudian, stabilitas politik dan keamanan negara tentu terkait dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menjadikan stabilitas politik dan keamanan juga menjadi syarat penting berdirinya suatu industri. Kemudian, tersedianya potensi sumber daya alam dan juga tenaga kerja juga merupakan syarat penting terjadinya kegiatan industri. Karena salah satu kegiatan industri tentu untuk mengolah sumber daya alam. Maka opsi C dan D bukan merupakan jawaban. Maka yang merupakan jawaban di sini adalah opsi E, di mana bergantungnya bahan baku dari luar tidak menjadikan syarat berdirinya suatu industri. Hal ini dikarenakan suatu industri tersebut dapat menggunakan bahan baku dari dalam negerinya. Maka opsi E adalah opsi yang tepat. Subbab kedua mengenai klasifikasi industri. Adapun terdapat berbagai penggolongan atau klasifikasi industri. Untuk yang pertama, klasifikasi industri berdasarkan pada bahan baku dari faktor produksi. A. Terdapat industri ekstraktif. Dapat diartikan sebagai industri yang bahan bakunya langsung diperoleh dari alam.
Artinya industri tersebut memperoleh bahan baku dari alam tanpa melalui pengolahan lebih lanjut. Adapun contoh dari industri ekstraktif seperti industri pertanian, industri perikanan, dan industri kehutanan yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian B, industri non-ekstraktif. Dapat diartikan industri yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dari hasil industri lain. Seperti halnya industri pemintalan dan industri kain yang tentunya memerlukan bahan mentah berupa benang. Hal ini didapatkan dari industri-industri lain. Kemudian industri non-ekstraktif inilah yang kemudian mengolah hasil lanjut dari industri lain tersebut sehingga menjadi barang yang jadi. Klasifikasi industri yang kedua berdasarkan pada jumlah tenaga kerja. Yang pertama, terdapat industri rumah tangga. Adapun ciri dari industri rumah tangga adalah memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri lainnya dari industri rumah tangga adalah mempunyai modal yang terbatas. Selain itu, umumnya dalam industri rumah tangga, tenaga kerja berasal dari anggota-anggota keluarga terdekat. Adapun industri rumah tangga seperti halnya industri-industri makanan ringan dan juga industri kerajinan. Kemudian yang kedua, terdapat industri kecil, di mana industri kecil tenaga kerjanya berjumlah 5-19 orang. Ciri dari industri kecil tentu memiliki modal usaha yang juga kecil. Dan umumnya tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitarnya saja. Adapun contoh industri dari industri kecil berupa industri batu bata dan juga industri genteng. Kemudian industri lainnya yakni terdapat industri menengah atau sedang. Ciri dari industri sedang ini adalah terdapat tenaga kerja sekitar 20 orang sampai 99 orang. Ciri lainnya adalah terdapat modal usaha yang sudah cukup besar. Adapun tenaga kerja yang dimiliki sudah memiliki keterampilan-keterampilan tertentu dan sudah terdapat suatu pengorganisasian dimulai dari seorang pimpinan sampai kemudian manajerial yang lainnya. Adapun contoh dari industri menengah seperti halnya industri keramik, industri konveksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah industri besar. Adapun industri besar dicirikan dengan tenaga kerjanya yang lebih dari 100 orang. Adapun modal usaha yang dimiliki juga besar. Adapun tenaga kerja yang dimiliki oleh industri besar dituntut untuk memiliki keterampilan khusus. Yang mana keterampilan ini dipilih langsung oleh pimpinan perusahaan. Adapun industri besar seperti halnya industri pesawat terbang, industri tekstil, industri mobil, besi baja, dan lain sebagainya. Ketiga, klasifikasi industri berdasarkan proses produksi. Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibagi menjadi pertama, industri primer. Industri primer dapat diartikan sebagai industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sehingga ciri dari industri primer adalah industri yang mengolah bahan-bahan mentah. Adapun contoh dari industri primer seperti halnya industri makanan dan minuman dan juga industri anyaman yang tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang kedua terdapat industri sekunder.
Adapun industri sekunder adalah industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Sehingga industri sekunder dalam hal ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Adapun contoh dari industri sekunder adalah industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan lain sebagainya. Beberapa industri ini tentu memerlukan adanya bahan-bahan mentah untuk kemudian menjadikan suatu barang jadi untuk menambah suatu manfaat atau suatu nilai dari barang tersebut. Selanjutnya terdapat industri tersier atau disebut pula sebagai industri fasilitatif. Adapun industri tersier dapat diartikan sebagai industri yang hasil produksinya tidak berupa barang atau benda, melainkan fokus dari industri tersier adalah pada kegiatan jasa ataupun juga keuangan. Maka dalam industri tersier ini, suatu industri yang tidak dapat digunakan atau dinikmati secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kebendaan, melainkan berupa sebuah layanan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Adapun contoh dari industri tersier ini dapat berupa industri pariwisata dan juga industri perdagangan ataupun yang terkait dengan jasa-jasa lainnya. 4. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi usaha. Keberadaan suatu industri sangat menentukan tujuan atau sasaran dari kegiatan industri tersebut. Maka klasifikasi industri berdasarkan lokasi usaha dapat dibedakan menjadi A. Industri yang berorientasi pada pasar, yakni industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Adapun tujuan dari orientasi pada pasar ditujukan untuk menguasai seluas-luasnya daerah pemasaran sehingga dapat mendekati para konsumen. Adapun industri yang menjadi contoh orientasi pada pasar seperti halnya industri konveksi atau industri pakaian. Selain itu, terdapat juga industri yang berorientasi pada tenaga kerja, yakni industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah-daerah yang memiliki banyak angkatan kerja, namun memiliki pendidikan yang kurang. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang relatif lebih murah. Adapun contoh dari industri yang berorientasi pada tenaga kerja adalah industri padat karya. Kemudian ada industri rokok atau tembakau. C. Industri berorientasi pada bahan baku, yakni industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Adapun tujuan dari didirikannya industri di dekat bahan baku adalah untuk menghemat biaya angkut atau biaya transportasi. Hal ini terjadi apabila bahan baku bernilai cukup berat sehingga untuk menghemat biaya pengangkutan yang ada, maka industri tersebut didirikan di dekat bahan baku. Adapun industri yang dekat dengan bahan baku seperti halnya industri semen yang dekat dengan bahan bakunya yakni kapur. Kemudian terdapat pula industri gula yang dekat dengan lahan tebu. Selanjutnya di opsi D ada industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain, yakni industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas seperti sebelumnya yang
dipaparkan. Industri ini dapat didirikan di mana saja karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas, sehingga dapat diketemukan dimanapun itu. Adapun industri yang tidak terikat seperti halnya industri elektronik yang dapat dijumpai di tempat manapun. Kemudian terdapat pula industri otomotif dan juga industri transportasi. 5. Klasifikasi industri berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian. Adapun klasifikasi tersebut sebagai berikut. A. Industri kimia dasar merupakan industri yang memerlukan modal besar dan juga keterampilan tertentu. Adapun industri kimia besar dapat dikategorikan sebagai berikut. Industri kimia organik, seperti halnya terdiri dari industri bahan peledak dan industri kimia tekstil. Selanjutnya ada industri kimia anorganik, seperti halnya industri semen dan juga industri kaca. Adapun industri kimia anorganik artinya tidak terdapat suatu sisa-sisa dari makhluk hidup. Kemudian terdapat pula industri agrokimia yang berupa industri pupuk dan industri pestisida untuk bidang pertanian. Selanjutnya di industri selulosa dan karet terdapat industri kertas dan juga industri ban. Selanjutnya yang kedua terdapat industri mesin, logam dasar, dan elektronika. Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat, atau kita kenal sebagai industri rekayasa mesin atau perakitan. Maka identik dengan mesin-mesin berat. Industri mesin logam dasar dan elektronika dapat dibagi menjadi industri mesin perakitan alat pertanian seperti hanya mesin traktor dan mesin pompa. Kemudian terdapat alat-alat konstruksi pembangunan seperti pemecah batu, bulldozer, ekskavator, dan motor grader. Kemudian ada industri perkakas seperti hanya mesin bor, mesin gergaji, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pula industri elektronika seperti halnya radio, televisi, dan juga komputer. Maka industri ini mengolah bahan mentah logam menjadi rekayasa mesin atau mungkin perakitan. Selanjutnya C. Aneka industri. Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang atau produk kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam produk atau barangnya kita tidak asing menggunakan salah satu produk dari industri ini. Yang pertama terdapat industri tekstil berupa benang, kain, ataupun pakaian jadi. Selanjutnya industri pangan selayaknya minyak goreng, teh, kopi, ataupun makanan kemasan yang umumnya kita jumpai dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian terdapat juga industri bahan bangunan yang terdiri kayu lapis ataupun juga marmer. Kemudian D, jadi industri pariwisata. Industri pariwisata dapat diartikan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Adapun industri pariwisata tidak menjual suatu benda atau suatu barang. Namun dalam hal ini industri pariwisata memberikan suatu layanan ataupun juga suatu hiburan. Contoh soal 2 SBMPTN tahun 2015. Industri yang termasuk aneka industri adalah A. Industri mesin, pesawat, dan alat komunikasi. B. Industri makanan, garmen, dan bahan-bahan bangunan. C. Industri hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil hutan. D. Industri kertas, semen, dan kertas. E. Industri batik, kerajinan, dan pengawetan daging. Mari kita ingat bagaimana pengertian atau definisi dari aneka industri.
Aneka industri merupakan industri yang menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Adapun produk dari aneka industri sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka umumnya industri ini berupa industri pangan, industri bahan bangunan, kemudian industri kimia. Untuk opsi A bukan merupakan jawaban, karena pesawat dan alat komunikasi bukan merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun kebutuhan hidup sehari-hari ditunjukkan oleh opsi B. Seperti halnya industri makanan, seperti kopi, makanan kemasan, gula, dan lain sebagainya. Kemudian ada industri bahan-bahan bangunan seperti halnya kayu gergajian, kayu lapis, dan juga marmer. Hal ini menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka opsi B adalah jawaban yang tepat.